Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Salam, salam, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Salam, salam, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin, amin. Mari semua teman-teman kita ucapkan selamat tahun baru. Haleluya. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari ketiga di tahun 2021 ini. Dan saya percaya kasih setia Tuhan di tahun 2020 penyertaannya sempurna atas kita. Dan saya percaya juga di tahun yang baru ini penyertaannya tetap sama bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau menyapa untuk saudara yang ada di Australia, untuk PLC Purpose Life Church jemaat di kota Melbourne, dan juga di sana ada PA tepatnya di kota Brisbane, Australia dan sekitarnya. Mari teman-teman kita katakan Shalom, haleluya, haleluya. Dan kita akan ke Indonesia untuk di Jawa Barat. Kita akan menyapa untuk saudara di Bandung, yaitu JKI Zoe Life Bandung. Shalom, haleluya. Dan juga untuk JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang. Shalom. Dan untuk PA Peniel di kota Jakarta dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Jawa Tengah meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Mari saya katakan Shalom, haleluya, haleluya. Dan juga untuk fellowship para hamba Tuhan, Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek, dan juga fellowship hamba-hamba Tuhan di NTT, tepatnya Kabupaten Rotendao. Mari sama-sama sekali lagi kita sapa mereka. Shalom, haleluya, haleluya. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kita pada pagi menjelang siang ini. Mari saudaraku, untuk itu saya mau mengajak kita sama-sama sebelum memulai ibadah kita berdoa karena kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur di hari ketiga di tahun yang baru ini, pemeliharaan Engkau bagi setiap kami. Dan Bapa, biarlah di minggu yang pertama di tahun yang baru ini, kami mau menaikkan syukur, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami, keluarga demi keluarga. Pemeliharaan Tuhan sempurna terbukti dalam hidup kami. Inilah ibadah kami yang pertama di minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Kami persembahkan setiap pujian, pengakuan lewat deklarasi
pernyataan iman yang menyatakan bahwa sungguh Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Beracara sepenuhnya dalam ibadah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan yuk. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, bermasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. haleluya. Yesus saja menjadi bagian kita. Katakan, Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. haleluya. Beribu rebah di kiriku, bermasa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan bersama, takkan pernah goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. tidak saja menjadi bagian kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan, takkan pernah goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. haleluya. Kasih setianya tak pernah berkesudahan, selalu baru rahmatnya setiap pagi bagi setiap kita. Biar di tahun ini rahmat dan setianya mengiringi jalan hidup kita. Katakan yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku.
Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes. Mari sekali lagi katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh baik, sungguh amat baik, haleluya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari beri senyum kanan kiri. Saya percaya yang tersenyum sudah mengalami akan kebaikan Tuhan, maka ditunjukkan lewat senyumnya kepada kanan kirinya. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan yo yang di rumah. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya dari selama-lama sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kembali di awal tahun ini kita mendeklarasikan pernyataan iman kita. Apa yang kita percayai terjadi di alam nyata. Haleluya, haleluya. Mari dalam hitungan ketiga sama-sama kita menyatakannya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan sorga, yaitu
kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, sekali lagi di ibadah kita awal tahun ini, mari naikkan syukur kembali. Semua karena kebaikan Dia, semua karena kesetiaannya. Biar sama-sama mengakui. Mari sama-sama bersehati. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat kedua tangan kita, saudaraku. Sekali lagi katakan, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak menerima pengakuan syukur kami pagi ini. Kembali kami ada di sini, kami menaikkan terima kasih hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Bapa. Kembali kami pagi ini, kami bersama-sama naik ke gunung kudus-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan selamanya. Sebab hanya Kau yang terbesar, Terima kasih pemelihara-Mu luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau baik. Haleluya. Sungguh tiada yang seperti. Haleluya. 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 Apapun yang kami alami di tahun yang lalu, kami tahu kami tak pernah sendiri, karena Engkau Allah Israel selalu ada bagi setiap kami. Pemeliharaan-Mu sempurna terbukti sampai hari ini. Kembali kami ada, kami mau mengakui sebab Kau besar. Perbuatan-Mu yang ajaib melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Biarlah kembali kami menyatakan pengagungan kami, terima kasih kami hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi saudara. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yang pria saja, yang pria saja, yang wanita berdoa. Katakan sekali lagi. Bagi Yesus, Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Sama-sama katakan, selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, dimuliakan Engkau selama-lamanya. Amin. Haleluya. Seperti deklarasi yang baru saja kita nyatakan, kemenangan dijamin, sudah dijamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu sudah termaterai oleh darah Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sama-sama kita nyatakan sekali lagi lewat pujian kita, deklarasi kita, katakan bersama. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin,
air mata. Aku percaya firman-Mu tiada namis. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya Kemenangan sudah Kau jamin. kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya Sudah Kau jamin. kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya, sama-sama katakan. Aku Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan untuk Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di awal tahun 2021. Selamat tahun baru. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang akan kita pelajari ini memberi bekal kepada kita semua dan dimanapun Anda berada. Sebelum itu saya akan ajak Anda berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengar pesan-pesan Tuhan untuk memasuki tahun 2021. Tuhan, jemaat-Mu dimanapun saja mereka berada, kami terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu ini, yang orang-orang yang sudah Tuhan tebus menjadi milik Tuhan. Mereka adalah umat-Mu, Tuhanku. Pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan understanding-Mu ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memahami, mengerti dengan benar. Terima kasih Tuhan, darah Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, selama perayaan Natal yang lalu, kemudian berita akhir tahun, saya masih berbicara mengenai sesuatu hal yang penting ini. Natal 2020 dalam kondisi pandemik COVID-19, akhir tahun juga masih dalam suasana yang sama, dan hampir setahun kita dikuasai oleh COVID-19. Dan sepertinya penguasaan ini masih akan berlanjut. Kalau begitu, bagaimanakah dengan kita semua? Kabar baik yang seperti apakah yang akan kita terima? Dan apakah yang harus kita lakukan? Oh, haleluya. Kita akan mempelajari sekali lagi Daniel pasal yang ke-11, ayat yang ke-32 sampai yang ke-35. Makin saya mempelajari Daniel 11 ayat 32 sampai 35, saya makin mengerti
bahwa berita ini khusus disampaikan oleh Tuhan untuk kita yang hidup di zaman akhir ini. Saya akan membacanya untuk Anda demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjiannya Tuhan akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Itu yang pertama. Ya. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian Tuhan. Yang kedua, tetapi umat yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat Tuhan yang mengenal Allahnya. Kata mengenal di sini menggunakan istilah yada. Orang-orang yang yada Allahnya, Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bertindak ini bertindak apa? Nanti kita akan pelajari. Kemudian ayat 33, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu, di antara umat yang yada tadi, ada orang-orang bijaksana. Siapakah orang bijaksana ini? Nanti kita akan gali. Akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka, orang bijaksana itu tadi, akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Kok begitu? Nanti kita akan pelajari. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Oh, haleluya. Ya, tadi saya katakan bahwa kita sudah mempelajari sejak Natal, kemudian berita akhir tahun kemarin dan hari ini. Ya, ayat yang sama. Karena apa? Ini tidak terlampau mudah untuk dipahami. Ya. Dan saya berharap Anda tidak bosan karena ini harus kita memahaminya. Ya. Saya masih mengajak Anda dengan tema menembus batas, ya. Tuhan berjanji tentang menembus batas. Batas apa? Begini, di dalam kehidupan kita, seringkali perjalanan hidup ini nggak mulus karena ada batas-batas yang menghadang kita. Dan batas ini bisa dalam bentuk situasi dan kondisi, bisa dalam bentuk penyakit-penyakit, termasuk corona ini juga batas yang harus kita tembus. Gara-gara corona banyak usaha-usaha yang berhenti. Di dalam masa corona ini banyak orang yang kena corona. Di dalam masa corona ini banyak orang-orang yang kesulitan, ya. Tetapi ini harus kita alami. Dan ini salah satu batas-batas yang akan kita tembus. Ya. Kita sudah 1 tahun mengalami masa COVID-19 ini. Dan sekarang masuk ke tahun 21 juga masih belum ada tanda-tanda yang menggembirakan. Terus bagaimana? Apa yang Tuhan janjikan untuk Anda dan untuk saya? Ya, kita akan lanjut lagi.
Kita akan kembali kepada firman Tuhan Daniel 11 ayat 32 sampai 35 tadi. Kembali kepada ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik, orang-orang yang berlaku jahat terhadap perjanjian Tuhan itu. Ya. Orang-orang yang berlaku jahat terhadap janji-janji Tuhan. Orang yang tidak menghargai terhadap janji-janji Tuhan. Bagaimana laku jahatnya itu? Ya, begini. Saya pernah bersaksi di sini bahwa saya pernah ada di dalam kelompok itu, orang-orang yang berlaku fasik. Bagaimana itu? Begini. Tatkala kita membaca janji Tuhan, kita melihat janji Tuhan yang baik, luar biasa, dan membuat saya yang membacanya ingin ngalami seperti itu. Dan tatkala respon yang saya lakukan itu salah, maka saya tidak masuk di dalam kelompok yang menerima janji Tuhan itu. Sepertinya hidup saya makin jauh dari janji yang Tuhan berikan. Ya. Nah, tatkala ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman soal janji itu, sikap ini menjadi sinis, apatis. Ya. Jadi paling tidak sikap yang pertama, oh aku udah tahu itu, tapi nyatanya saya nggak bisa masuk di situ. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian lagi, tatkala kami melihat ada orang yang percaya, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan imannya. Orang yang fasik terhadap janji Tuhan ini sulit sekali menerimanya, karena sudah dikuasai oleh pengalaman pribadinya, karena respon yang salah. Sekali lagi saya katakan itu pernah saya alami, dan saya tatkala melihat ada orang yang mencoba merespon dengan baik, saya berkomentar sinis, buktiin aja nanti apa yang terjadi. Begitu. Jadi, dan sebelum saya mengalami lebih dalam dari itu, sikap itu akan terus muncul. Tapi puji Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, tahun 78 merubah sikap saya. Ya. Karena saya sudah sampai kepada dasar yang paling dalam, bottom, ya. Dan tidak bisa turun lagi karena sudah di titik zero. Ya. Nah, disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya minta ampun kepada Tuhan. Ya. Ternyata bukan salahnya Tuhan, tetapi salah saya. Saya mempunyai respon mau saya sendiri. Ya. Saya pada waktu itu dalam kondisi terpuruk. Kemudian saya berdoa dan berpuasa. Saya minta supaya Tuhan memindahkan saya dari kondisi terpuruk ini masuk kepada kondisi yang lebih baik. Itu doa saya. Saya melihat sebulan, 5 bulan, setahun tidak terjadi. Saya mulai frustrasi. Saya berdalih, Tuhan, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan. Saya sudah minta. Dan sudah sekian lama saya berdoa. Saya punya posisi nggak pernah berubah. Ya. Kemudian saya berkata kepada diri saya sendiri, saya akan masuk ke dalam satu puasa yang cukup berat, yaitu 3 hari 3 malam gak makan, gak minum. Ya, saya lakukan itu. Dan rupa-rupanya Tuhan tahu bahwa kekuatan saya hampir kalah. Ya. Dan disitulah saya mengalami perjumpaan. Dan sejak itu saya mulai merubah sikap doa saya. Kata-kata doa saya rubah. Ya.
Dan akhirnya saya mendapatkan satu pengertian. Saya ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pencipta saya. Saya ciptaan, untuk mengenal Tuhan saya sulit dan tidak mungkin. Kalau begitu gimana? Ya, inilah yang harus kita rubah. Kita ini ciptaan, pengen melihat pencipta kita, pengen ngerti, itu tidak bisa. Kita baru bisa mengenal pencipta kita tatkala pencipta kita menyatakan dirinya. Nah, disinilah kuncinya. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak pernah ngajarin suruh mindahkan diri kita, ya jangan pernah minta dipindahkan. Lain halnya seperti Abraham. Tuhan memerintahkan, pergi dari rumah orang tuamu, pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan. Nah, itu lain perintah, ya. Tetapi kan ini permohonan saya. Saya ingin mengalami terobosan dalam hidup saya dan saya minta supaya saya dipindahkan begitu. Dan ternyata memang Tuhan gak pernah lakukan itu. Maka sejak itu saya bilang, Tuhan, saya membatalkan doa-doa saya yang gak cocok dengan rencanamu. Dan saya mau betul-betul mengenal Engkau sesuai dengan apa yang Kau nyatakan. Sejak itu saya selalu memegang apa yang Tuhan nyatakan, barulah saya memegangnya erat-erat. Ya, itulah pengalaman saya. Nah, di sini kita melihat yang pertama tadi adalah orang fasik terhadap janji-janji Tuhan. Ternyata saya pernah menjadi di kelompok itu. Ya. Kenapa? Karena tidak paham bahwa Tuhan itu pencipta dan saya ciptaan. Saya menganggap saya bisa mengerti dan mengenal Tuhan. Oh, tidak mungkin. Ya. Karena hukumnya begitu. Ya, kita lanjut lagi. Orang yang berlaku jahat terhadap janji-janji Tuhan itu orang fasik. Orang yang tidak menghargai terhadap janji-janji Tuhan itu orang fasik. Ya. Nah, kemudian tatkala ada orang yang mempercayai janji-janji Tuhan, maka orang fasik ini berkomentar negatif. Ya. Kemudian, bagaimana keadaan orang yang jahat terhadap janji-janji Tuhan itu? Dikatakan di dalam ayat tadi, mereka akan murtad. Inilah situasi kondisi orang yang tidak menghargai janji-janji Tuhan. Dia akan murtad. Apa artinya orang murtad? Orang murtad dia akan jauh daripada Tuhan. Dia akan jauh dari kebahagiaan. Dia akan jauh dari pertolongan Tuhan. Seperti dia seorang diri di tengah hutan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita melihat janji yang kedua tadi. Dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya, yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi orang yang fasik terhadap janji Tuhan. Sekarang umat yang mengenal yada kepada Tuhannya. Tetap kuat dan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu. Ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kata bertindak ini, orang yang yada mengenal karena pengalaman. Ya. Yada di sini mengenal bukan karena buku. Yada di sini bukan mengenal karena membaca Alkitab, tetapi membaca Alkitab itu boleh, membaca literatur yang lain itu boleh, tetapi harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Dan dikatakan dia akan tetap kuat. Orang yang yada tadi tetap kuat.
kondisi seperti apapun tetap kuat dan akan bertindak, akan melakukan hal-hal yang luar biasa karena pengenalannya tadi. Wow, inilah yang disebut dengan umat tadi, mengenal yada, ya. Kemudian kita akan melihat umat, orang-orang yang yada tadi adalah orang-orang yang percaya bahwa dia sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita melihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Ini adalah orang-orang yang mengerti. Ya. Dikatakan ayatnya, sebab di dalam Dia Yesus dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan. Apa ini penebusan? Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Orang yang ditebus adalah orang yang diampuni dosanya. Inilah yang disebut dengan umat, ya. Sudah ditebus dengan darah Yesus. Orang yang percaya bahwa penebusan yang dikerjakan dengan darah Yesus. Kita akan membaca Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi penebusan itu mempunyai satu target, yaitu kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, sekarang kita ini menjadi milik Tuhan. Nah, itu sesuai dengan Efesus 1 ayat 7 dan Efesus 1 ayat 14. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat, masih dalam rangka umat tadi, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 23. Dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Ya. Kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Apa artinya? Kita ditebus dengan darah Yesus, kita menjadi milik Kristus, dan Kristus itu milik Allah. Berarti kita juga miliknya Tuhan. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jangan salah ya. Apa tanda Anda milik Yesus? Oh, kalung salib saya. No, bukan. Ya, bukan itu. Ingat, penebusan Yesus terhadap kita dengan darah. Jadi tanda milik Yesus adalah darah Yesus. Jadi bukan kalung salib. Bukan berarti nggak boleh pakai kalung salib. Boleh, tapi itu bukan tandanya. Tanda bahwa kita milik Tuhan adalah darah penebusannya. Nah, inilah kategori umat. Ya. Sudahkah Anda dalam posisi seperti yang sudah saya baca ini? Anda harus mengakui, Tuhan, terima kasih Engkau telah menebus aku dengan darah-Mu, sehingga aku menjadi milik-Mu. Ya. Ini yang harus kita katakan. Kemudian Anda katakan, Tuhan, aku ini milik Kristus, Kristus milik Allah, berarti aku juga milik Allah. Kemudian katakan, Tuhanku, aku ini memiliki tanda-tanda di tubuhku, yaitu tanda-tanda milik-Mu.
yaitu tanda darah. Darahmu itu Tuhan menjadi tanda untuk aku. Darah penebusanmu itu. Dan kau berjanji karena aku milikmu. Tidak boleh ada orang-orang. Tidak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan bikin susah hidupku. Karena itu janjimu dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Nah, kalau Anda menjadi umatnya Tuhan, Anda mulai ngerti ini. Ya. Dan tatkala Anda mulai ngomong bahwa di tubuhmu ada tanda-tanda milik Tuhan, yaitu darah penebusan. Kemudian Anda katakan mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang mau mencelakai aku. Tidak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai aku. Oh, haleluya. Buktikan. Beberapa hari yang lalu saya dapat postingan. Ada, tidak tahu itu apakah suami istri, ya, yang satu cewek, yang satu cowok. Tapi kalau suami istri kok nggak gandengan? Saya kalau ngomong begini saya sering ditegur teman. Apakah suami istri kalau pergi harus gandengan, Pak? Oh ya, memang sebaiknya kan ya. Tapi di dalam postingan itu si cewek menuju ke sana, si cewek di sana, si cowok di sini dengan jarak kira-kira 2 meteran begitu. Kemudian mereka sambil jalan sambil tertawa-tawa begitu. Tiba-tiba ada roda ban dengan peleknya lepas, cuman satu aja. Lepas, loncat, tiba-tiba kena kemari, langsung orang itu jatuh dan gak bangun lagi. Oh, haleluya, ini sikon. Galatia 6 ayat 17, Tuhan berkata bahwa selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Jadi rupa-rupanya bukan cuma orang yang bikin susah, situasi dan kondisi juga bisa bikin susah. Maka saya selalu katakan kepada jemaat dimanapun juga, setiap hari mintalah darah Yesus, dan darah itu menjadi tanda bahwa kamu milik Tuhan. Maka tidak boleh ada situasi, kondisi yang akan bikin susah hidupmu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang, apakah Anda percaya bahwa Anda umat Tuhan? Kalau Anda sebagai umat Tuhan dan Anda belum mengenal Dia secara personal, ini yang akan merepotkan kita, ya. Karena apa? Umat ini adalah orang yang mengenal Tuhan dengan pengalaman pribadinya. Oke, untuk sementara saya akan ajak Anda untuk melihat yang ketiga tadi, orang yang bijaksana tadi ya. Oke, Daniel pasal yang ke-11 tadi. Ayatnya yang ke-33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu, rupa-rupanya orang yang dalam kategori umat itu ada yang mengenal secara pribadi dan ada yang mengenal secara teori. Nah, orang-orang yang mengenal Tuhan secara teoritis, dia membaca banyak literatur dan dia tekun belajar, sehingga ilmu pengetahuan mengenai yang Alkitab katakan dia luar biasa. Tetapi itu tidak menjamin bahwa dia yada. Kenapa? Karena orang-orang yang mengenal Tuhan secara teoritis itu tidak disebut yada, tapi sakal. Jadi orang-orang yang bertindak
dengan pengertian, pengetahuan. Ya. Orang bijaksana itu ada di antara umat Tuhan tadi, yang membedakan kalau orang umat Tuhan yang mengenal Tuhan Yada tadi adalah orang yang mengenal secara pribadi. Ya. Tetapi yang sakal tadi, dia mengenal karena literatur. Bisa jadi orang bijaksana yang disebut sakal tadi adalah seperti buku yang berjalan. Tatkala dia ditanya, "You ingat gak? Ada firman Tuhan ngomong gini." "Oh ada, buka kitab sekian, pasal sekian, ayat sekian." Dibuka benar. Ya. Alangkah baiknya kalau orang-orang yang pengenalannya seperti ini, dia bisa mempunyai pengenalan secara pribadi. Itu akan lebih bagus sekali. Ya. Kenapa saya berbicara ini sekali lagi? Karena untuk memasuki tahun 2021 dibutuhkan sesuatu yang lebih. Ya. Dibutuhkan sesuatu yang lebih. Nah, sekarang kita mulai paham, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-33 tadi, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti firman. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. 34. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Sebagian akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ada pertanyaan yang muncul. Tadi dikatakan di antara umat itu ada yang sakal. Umat itu kebanyakan adalah Yada, ya. Sebagian itu orang bijaksana. Nah, di antara orang bijaksana ini dikatakan bahwa mereka jatuh dan mereka mengalami penyaringan. Pertanyaannya, apakah semua orang bijaksana tadi tidak bisa menjadi Yada? Saya nggak begitu yakin. Pasti sebagian, ya, karena melihat dalam perjalanan hidup, melihat itu, mungkin orang yang bijaksana tadi, mereka Yada, mengenal Tuhan dengan pribadinya. Nah, sekarang perbedaan antara umat dan orang bijaksana. Ya. Tadi dikatakan, Tuhan memberikan jaminan bahwa orang yang Yada tadi, umat tadi, dia akan kuat. Itu yang dijaminkan, yang diberikan Tuhan. Apa artinya? Kalau Tuhan memberi jaminan bahwa Anda yang Yada tadi tetap kuat, artinya Anda tidak boleh menjadi lemah. Karena Tuhan dengan Yada, pengenalan Anda kepada Dia pribadi, Tuhan berkewajiban membuat Anda kuat. Anda dalam proteksinya. Anda tidak boleh menjadi orang yang gagal. Anda harus maju karena selalu ditopang oleh Dia. Anda harus berhasil karena Dia. Anda akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Oh, puji Tuhan. Saya pernah ditanya oleh beberapa orang,
ya, bagaimana menghadapi COVID ini, ya, bagaimana dengan pelayanan. Saya katakan pelayanan saya nggak bisa kemana-mana, saya hanya melalui internet, ya. Tapi karena dengan internet nggak kemana-mana, jadi banyak yang minta supaya dibimbing dalam pembelajaran Alkitab seminggu sekali. Jadi saya makin sibuk. Ya. Saya memang masih berbisnis, dan di dalam bisnis ada sih penurunan, cuman nggak terlampau banyak, ya. Dan inilah yang menjadi pegangan kami sehubungan dengan akan tetap kuat tadi, ya. Sehubungan dengan kata akan tetap kuat, orang yang yada ini akan tetap kuat. Dan tatkala saya percaya, saya ngajari istri, ngajari anak-anak untuk confess. Kita katakan, Tuhan terima kasih, Engkau izinkan kami yada kepadamu. Engkau berjanji Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau berjanji akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Demi nama Yesus, kami masuki pintu-pintu yang sudah dibukakan itu. Dan kami percaya, ya, janji-janji Tuhan ini. Saya percaya Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan iman kami. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ya, dan ke-12 anaknya anaknya Yakub itu, yaitu Su'ah, ya, Su'ah, orang yang dalam kategori umat mereka akan selalu Su'ah, ya. Nah, ini yang tadi dikatakan kita akan tetap kuat. Kemudian kita akan melihat di dalam kelompok yang ketiga tadi, ya. Kita sudah tahu orang yang bijaksana itu disebut sakal. Nah, sampailah kita kepada satu pertanyaan yang harus Anda jawab secara pribadi. Sekarang Anda berada di kelompok mana? Ya. Kelompok orang bijaksana kah? Kelompok umat kah? Atau kelompok orang yang fasik terhadap janji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada di tahun 2021. Batas itu akan muncul dalam hidup kita. Sekarang, Anda siap atau tidak siap, Anda harus menghadapinya. Karena sekarang kita sudah ada di tahun 2021, kita nggak bisa mundur. Mau di tahun 2020, nggak bisa. Ya. Sekarang saya akan ajak Anda untuk mempersiapkan diri. Kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Kita akan baca Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini iman seorang perwira, bukan bangsa Israel. Dia berkata kepada Yesus bahwa dia punya karyawan di rumahnya sakit dan sangat menderita. Dan Yesus berkata, oke, aku mau datang ke rumahmu. Tetapi perwira ini berkata, aku nggak layak engkau datangin. Dan perwira itu berkata, katakan sepatah kata saja. Ya. Lalu ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah
dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Ya. Nah, ini Tuhan Yesus ngajari Anda dan ngajari saya untuk menembus batas itu dengan memperkatakan sepatah kata. Kita akan melihat Matius pasal 8 ayat 24 sampai 26. Ya. Ini Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya dalam satu perahu. Kemudian Yesus istirahat. Kita akan baca ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. 25. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Ini contoh yang kedua. Dan kita melihat contoh yang ketiga dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Pasal yang pertama, ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian, pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Chaos. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Gelap, ingat. Gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Kemudian roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Situasinya gelap, kacau balau, tidak ada penerangan. Dan apa yang dikerjakan? Tuhan berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Ini adalah cara-cara yang Yesus kerjakan, dan sekarang diberikan kepada Anda dan saya. Bagaimana menghadapi batas-batas yang harus kita tembus. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita kerjakan? Dan Tuhan sudah menunjukkan itu tadi. Maka sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat. Anda dan saya sudah dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi situasi kondisi pandemik ini. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Lukas 9 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Sebentar dulu. Mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa cuma 12? Ya karena pada waktu itu baru punya 12. Nanti di dalam Lukas pasal 10, muridnya naik dari 12 jadi 70. Ya. Apa artinya? Artinya 100% murid Yesus dipanggil untuk lalu memberikan tenaga dan kuasa dan otoritas kepada mereka, murid-murid, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini yang Tuhan Yesus berikan. Kuasa dan otoritas itu diberikan kepada Anda dan saya untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Masalahnya, Anda paham nggak bahwa Anda dikasih kuasa? Kalau Anda paham, pertanyaan yang berikut, terus responmu bagaimana? Anda dikasih kuasa, apa respon Anda?
Kalau saya melakukan. Terima kasih Tuhan, aku adalah salah satu murid-Mu. Engkau berjanji memberikan kepadaku kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Aku terima kuasa itu. Kuasa itu ada di dalam aku, menyatu dengan aku. Ini respon yang harus saya kerjakan, ya. Kemudian kita baca Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Wow. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah manifestasi daripada roh-roh jahat, setan-setan. Kemudian, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan memberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan memberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan, aku salah satu murid-Mu sesuai dengan Lukas 10 ayat 19. Engkau telah memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, sudah aku terima. Ular dan kalajengking adalah manifestasi daripada roh-roh jahat. Manifestasi dari roh-roh orang mati. Aku terima demi nama Yesus. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh demi nama Yesus. Aku terima dan kuasa itu ada di dalam aku. Kemudian Matius 10 ayat 1. Oh haleluya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Oh haleluya. Kalau Anda ngerti, ya, Tuhan sudah jauh-jauh hari mempersiapkan Anda untuk menghadapi COVID-19 ini. Kuasa itu sudah diberikan kepada Anda, ya. Dan saya berharap mulai saat ini Anda mulai meresponlah dengan respon yang benar. Katakan bahwa kuasa dan otoritas sudah ada di dalam dirimu. Ya, setiap hari Anda perkatakan, mau pagi, siang, sore silakan, mau ucapkan 10 kali boleh, ya. Dan Anda katakan sampai kuasa itu benar-benar ada di dalam dirimu. Dan nanti tatkala kuasa itu sudah menyatu dengan dirimu, ya, nanti Anda akan dibawa kepada Tuhan untuk diuji, ya. Nah, disitulah Anda nanti akan lihat, oh, kuasa yang sudah aku terima ada di dalam diriku sekarang. Ya, saya berharap berita di awal tahun ini mengingatkan Anda bahwa Anda bukan orang bijaksana, tapi Anda adalah umat yang dimiliki Tuhan. Dan Tuhan telah memberi kesempatan kepada Anda untuk yada kepadanya. Dan Anda mulai ngerti sekarang. Oh haleluya, apa yang Yesus kerjakan, Anda bisa mengerjakannya. Saya akan tutup dengan Injil Yohanes. Tuhan berkata bahwa Anda yang percaya kepadanya, Anda bisa melakukan seperti yang Dia lakukan. Pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, dari sini kita ngerti bahwa Tuhan tidak akan membuat Anda kalah. Tuhan sudah men-settingnya bahwa Anda bisa melakukan juga
apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya, saya berharap saat ini Anda ngerti Tuhan punya tugas, dan tugas itu diberikan kepada Anda dan saya. Mari kita tembus ini. Kita akan menembus batas yang mencoba membatasi Anda. Kita akan gunakan kuasa yang sudah Yesus berikan. Dan mari selamat untuk mempraktekannya. Saya akan ajak Anda berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, dan sekarang biarlah firman-Mu ini termeterai di dalam roh kami, dan Roh Kudus memeteraikannya. Tuhan, sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Kami punya iman yang sama. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Saudara-saudara, kita akan makan tubuh dan darahnya. Sebelum kita makan dan minum, kita akan mendeklarasikan apa yang menjadi iman percaya kita sehubungan dengan tubuh dan darahnya. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya, penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, membuat aku tidak dihargai orang, sudah diambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekucur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau berjanji memberikan hidup kekal-Mu kepada kami. Demi nama Yesus, aku terima. Hidup kekalnya Yesus ada di dalam hidup kami. Dan Engkau berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kegagalan, tidak ada kecelakaan, tidak dikuasai penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau berjanji posisi kami sekarang, kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Kami terima janji itu. Sekarang, Tuhan, kami mengambil darah-Mu, darah Yesus. Kami taruh pada tubuh kami, karena Engkau berjanji bahwa Engkau sudah membenarkan tubuh kami. Dan firman-Mu di dalam Roma 5 ayat 9, kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Demi nama Yesus, kami terima. Dan kami percaya terjadi itu dalam hidup kami. Saudara-saudara, kita sudah selesai dengan kebaktian dan perjamuan kudus. Kita akan berdoa terus untuk bangsa, negara, kemudian presiden, wakil presiden, dan para menteri.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kemerdekaan. Terima kasih untuk seorang presiden, Pak Jokowi, yang telah memimpin bangsa dan negara ini sampai dengan posisi hari ini. Kami juga terus berdoa untuk setiap pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, menko, kemudian pejabat-pejabat tinggi setingkat menteri. Kami terus berdoa, biarlah roh takut akan Tuhan ada pada mereka, dan biarlah mereka boleh membawa bangsa dan bangsa Indonesia ini kepada satu level, yaitu kemakmuran, membuat menjadi bangsa yang maju. Jauhkan dari korupsi, jauhkanlah dari kelompok-kelompok intoleransi. Tuhan, kami percaya dan kami terus berdoa ada darah Yesus pada bangsa dan negara kami, dan damai itu turun atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhanku, dan kami juga terus berdoa. Mari Tuhanku, biarlah bangsa dan negara kami ini boleh mengalami satu pengalaman yang belum pernah dialami, yaitu menjadi bangsa yang besar, yang memiliki sumber-sumber daya alam, dan dapat mengeksplorasi dan menyajikan dalam bukan bahan baku, tetapi bahan jadi, sehingga kemakmuran itu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa, biarlah pemberantasan korupsi boleh berjalan dengan lancar, dan pemberantasan untuk kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa dapat dibatalkan semuanya. Terima kasih Tuhan, supaya bangsa dan negara kami boleh mengalami kemakmuran, damai, dan sejahtera. Biarlah kejaksaan, kepolisian, dan KPK boleh bekerja dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Tuhan, kami percaya darah Yesus ada pada setiap pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Sekarang angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami sudah selesai, dan sekarang kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan-tangan yang diangkat, aku mintakan darah Yesus. Dan darah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah kemusnahan, tulah dikuasai penyakit, tulah gagal, tulah kemiskinan. Tidak boleh ada. Terima kasih Tuhan, biarlah semua jemaat-Mu boleh mengalami apa yang Tuhan janjikan. Mereka menjadi umat yang mengenal Engkau, Yada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, aku mintakan damai, sejahtera, dan agape Tuhan ada pada mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Bagi Dialah segala kemuliaan, hormat, pengagungan. Hanya bagi Yesus.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan yuk. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, bermasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Yesus saja menjadi bagian kita. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, bermasa di sisi kanan, tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan bersama, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dia saja menjadi bagian kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan.